Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Rohman dari kelas 12 IPS 3. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi kota dan desa. Nah, soal yang pertama yakni perbedaan kota dan desa menurut Profesor Bintarton. Apa saja? Yang pertama yakni perbedaan mata pencarian. Kalau di kota sifatnya itu non-agraris dan juga heterogen. Karena mata pencarian di kota itu lebih ke banyak sektor, bukan hanya berfokus pada pertanian saja. Sedangkan kalau di desa itu sifatnya yaitu homogen dan juga agraris. Karena apa? Karena sifat pekerjaannya itu lebih fokus ke pertanian saja. Seperti itu. Perbedaan yang kedua yakni ruang kerja. Nah, kalau ruang kerja di daerah perkotaan itu lebih ke tertutup, kalau di perdesaan itu lebih ke terbuka. Karena kalau di kota itu sifatnya pekerjaannya di dalam ruangan, kayak perkantoran dan lain-lain. Kalau di perdesaan itu pekerjaannya lebih ke terbuka, ke sifat yang terbuka, misalnya saja ke ladang atau di sektor pertanian seperti itu. Nah, yang perbedaan yang ketiga yakni keahlian. Kalau keahliannya dari perkotaan itu bervariasi, jikalau di daerah perdesaan itu sifatnya rata-ratanya sama, yaitu berada di sektor pertanian saja, seperti itu. Sedangkan perbedaan yang keempat yakni sifat kelompok sosial. Kalau di daerah perkotaan itu lebihnya ke individualis karena lebih mementingkan dirinya atau keluarganya. Kalau di desa itu sifatnya lebih ke paguyuban atau kelompok, saling bekerja sama dan juga gotong royong, seperti itu. Perbedaan yang kelima yakni kepadatan penduduk. Kalau di kota sifatnya itu kepadatannya tinggi. Kalau di perdesaan itu sifatnya rendah karena kebanyakan di desa itu banyak dihuni atau dibuat untuk ladang persawahan dan penghuninya cuma sedikit. Kalau di kota lebih tinggi karena apa? Karena pekerjaan mereka berada di sektor perekonomian industri seperti itu. Nah, hal tersebutlah mengapa di kota itu kepadatan penduduknya lebih tinggi. Nah, soal yang kedua yakni perbedaan kota dan desa menurut perkembangannya. Apa saja? Yang pertama yakni tahap eopolis. Tahap ini yaitu dari suatu perdesaan kemudian berkembang menjadi suatu kota. Nah, untuk sektor perekonomiannya fokus ke pertanian seperti itu. Tahap yang kedua yakni tahap polis. Nah, tahap perkembangan polis ini yaitu suatu perdesaan banyak yang berkembang, kemudian muncul di tengah-tengah tersebut pasar dan juga industri kecil dan juga pusat pemerintahan dan lembaga-lembaganya. Nah, kemudian tahap yang ketiga yakni tahap metropolis. Nah, tahap ini suatu perdesaan atau perkotaan yang berkembang tadi itu lebih maju dan berkembang, dan ini ditandai dengan terbentuknya struktur-struktur yang berada di kota seperti itu. Dan tahap yang keempat yakni tahap megapolis. Nah, tahap ini yaitu ditandai dengan berlebihnya suatu kemajuan, dimaksudkan kebudayaan ini menuju kepada kemunduran kota. Nah, hal ini disebabkan oleh keberagaman budaya yang sangat banyak dan tidak mampu diatasi dengan baik. Jadi, ini dapat menyebabkan kemunduran suatu kota. Tahap yang kelima yakni tahap tiranopolis. Nah, tahap ini ditandai dengan kerusakan lingkungan suatu kota, yang hal ini ditandai akan terjadi suatu kerusakan suatu kota yang memburuk dan juga tak terkontrol, yang menyebabkan suatu kota ini akan rusak seperti itu. Tahap yang keenam yakni tahap nekropolis, di mana tahap ini ditandai dengan pemerintahan yang tidak terkontrol dan banyak terjadi peperangan, kelaparan dan lain-lain yang menyebabkan suatu kota ini akan mengalami kehancuran. Seperti itu dari tahap perkembangan kota. Kita beralih kepada perkembangan desa. Tahap perkembangan desa yang pertama yakni desa pratama. Nah, tahap ini desa ini banyak terjadi suatu kerentanan bencana alam, bencana sosial dan lain-lain. Nah, pada tahap ini
manusianya itu masih tradisional seperti itu. Nah, sedangkan tahap yang kedua yakni tahap desa pramatya. Tahap ini ditandai dengan keberadaan desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dapat dikelolanya untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni desa madya. Jadi desa ini sudah memiliki sumber daya sosial, ekonomi, ekologi, dan lain-lain, dan sudah mampu melakukan pengelolaan sumber daya tersebut, tetapi tidak dapat dilakukan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tahap yang keempat yakni desa prasembada. Nah, tahap ini ditandai dengan keberadaan sumber daya sosial, kemudian ekonomi, ekologi, dan lain-lain, dan dapat dilakukan atau dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi dari kemiskinan. Seperti itu. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap desa sembada. Nah, desa sembada ini yakni tahap di mana desa mampu membangun suatu perkembangan desa yang mampu melakukan untuk kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada soal yang ketiga, yakni pola keruangan menurut Profesor Daljuli atau Daljuli. Apa saja? Yang pertama, yakni bentuk desa linear yang mengikuti jalan. Yang kedua, yaitu bentuk desa memanjang mengikuti garis pantai. Yang ketiga, yakni bentuk desa terpusat. Yang keempat, yakni bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Seperti itu. Kemudian kita beralih kepada soal yang keempat, yakni pola keruangan desa menurut Profesor Bintarto. Apa saja? Yang pertama, yakni bentuk desa memanjang jalan. Yang kedua, yakni bentuk desa memanjang sungai. Yang ketiga, yakni bentuk desa radial. Sedangkan yang keempat, yakni bentuk desa tersebar. Sedangkan yang kelima, yakni bentuk desa memanjang pantai. Gambar-gambarnya seperti ini. Jadi, berikutnya yakni soal yang kelima, yakni pola keruangan kota atau struktur kota. Apa saja? Yang pertama, yakni teori konsentris. Gambarnya seperti ini. Dan kita lihat di samping ini bahwasannya tahap konsentris yang ada 5 tahap. Yang tahap yang pertama yakni kita sebut sebagai zona pertama, yakni daerah pusat kota atau disingkat sebagai DPK. Kemudian zona yang kedua yakni zona peralihan atau disebut juga sebagai perdagangan yang menuju atau beralih kepada pemukiman. Kemudian zona yang ketiga yakni daerah bawah. Kemudian yang keempat yakni zona yang keempat yakni daerah tengah atau ditinggali atau pemukiman bagi pekerja menengah. Kemudian zona yang kelima yakni daerah pengelaju. Nah, daerah pengelaju maksudnya ini masyarakatnya ini bekerja di luar daerah seperti itu. Nah, biasanya tempat tinggal dari daerah pengelaju atau di zona kelima ini berada di paling samping atau paling dekat dengan perbatasan kota seperti itu. Nah, teori yang kedua yakni teori sektoral. Nah, teori sektoral tidak banyak berbeda dari teori sebelumnya. Perbedaan dari teori sektoral yakni zona 2. Nah, zona 2 yang sebelumnya itu dijadikan sebagai zona peralihan. Kalau di teori sektoral ini zona 2 dijadikan sebagai daerah grosir atau manufaktur seperti itu. Kemudian teori yang ketiga yakni teori inti ganda. Nah, pembedanya apa saja?
Pembedanya yang pertama yakni terdapat dua zona manufaktur. Yang pertama terletak pada zona yang kedua, kemudian terletak pada zona yang keenam. Kemudian juga ada pembedanya. Zona 7 dijadikan sebagai zona di luar DPK atau daerah pusat kota. Kemudian zona yang ke-8 yakni zona daerah pemukiman suburban. Kemudian zona yang ke-9 yakni zona daerah industri suburban. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada teori konsentrasi. Nah, pembedanya yakni terdapat macam-macam pada zona yang ketiga dan juga pada zona yang kelima. Nah, maksudnya yang zona yang ketiga ada jenis-jenisnya. Apa saja? Yang pertama, sektor C dan D. Kedua, yakni sektor B. Kemudian yang ketiga, yakni sektor A. Seperti itu. Kemudian pada zona yang kelima terdapat macam-macamnya juga. Yang pertama yakni sektor kelas menengah. Yang kedua atau B yakni sektor kelas menengah ke bawah. Kemudian yang ketiga atau yang C yakni sektor kelas pekerja. Kemudian yang keempat atau yang ke D yakni sektor industri dan pekerja kelas terbawah urban. Kemudian selanjutnya ada teori poros. Nah, teori poros ini terdapat gambarnya seperti ini. Di samping ini ya. Nah, pembedanya yakni terdapat 4 zona. Apa saja? Hal tersebut tidak jauh berbeda dari gambar sebelumnya atau teori-teori sebelumnya. Pada zona yang ketiga terdapat perumahan pada pendapatan yang rendah. Kemudian pada zona yang keempat yakni perumahan pendapatan menengah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada teori selanjutnya, yakni teori historis. Nah, pembedanya dari teori historis, yakni pada zona yang ketiga terdapat zona daerah kelas rendah, kemudian zona yang keempat, yakni daerah kelas menengah, kemudian yang kelima, yakni daerah kelas tinggi. Jadi seperti itu dari teori-teori. Kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya, yakni bentuk-bentuk kota. Bentuk-bentuk kota apa saja? Yang pertama, kita lihat pada gambar di samping ini. Yang pertama, yakni gambar bentuk kota buju sangkar. Sedangkan yang kedua, yakni bentuk kota 4 persegi panjang. Sedangkan yang ketiga, yakni bentuk kota kipas. Sedangkan yang keempat, yakni bentuk kota bulat. Sedangkan yang kelima, yakni bentuk kota pita. Sedangkan yang keenam, yakni bentuk kota tidak berpola. Dan masih banyak lagi yang lainnya bentuk-bentuk kota yang belum saya sebutkan. Jadi sekian dulu dari presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang tepat. Mohon dimaklumi karena masih belajar juga. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.